Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan melihat Yohanes 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Namun sebelumnya mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih untuk kesempatan mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu lah Tuhan yang menolong kami, menerangi kehidupan kami. Karena firman-Mu itu menasehati, menegur, dan meneguhkan kami. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Pimpin kami dengan roh-Mu. Demikian juga hamba-Mu menyerahkan diri ke dalam pimpinan Rohul Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yohanes 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti. Malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu yang lalu ada seorang ibu yang datang ke kantor saya membuat janji. Dia ingin mengungkapkan sesuatu katanya. Setibanya ibu itu di kantor saya dengan wajah yang sedemikian sedih, dia berkata kepada saya, "Bu, saya ditipu. Banyak sekali Bu, banyak banget saya mengalami kerugian. Bahkan saking banyaknya Bu, saya jadi terlilit hutang dan sekarang terpaksa harus menjual rumah satu-satunya agar bisa membayar hutang." Saudara, saya bertanya kepada ibu itu, siapa yang menipu ibu? Dan begitu terkejutnya saya, saudara, ketika ibu itu berkata bahwa yang menipu dia adalah orang Kristen, bahkan mengaku sebagai hamba Tuhan. Bu, dia manis sekali mengatakan kepada saya butuh uang untuk membangun gereja dan menolong pelayanan. Kita kekurangan dana, saya berjanji pasti akan membayar kepadamu. Masa sih kamu gak percaya sama saya? Sudah bertahun-tahun kita melayani bareng. Aku janji 2 minggu lagi pasti akan aku bayar. Begitu Bu kata orang itu. Tapi berbulan-bulan sudah saya tunggu. Jangankan dibayar, malah orang itu pun ikut raib. Tidak kelihatan batang hidungnya. Saudara, kisah seperti ibu tadi rasanya banyak terjadi di sekitar kita. Bahkan mungkin engkau dan saya pun pernah mengalaminya. Ditipu teman dekat, ditipu pacar atau pasangan hidup, ditipu keluarga, saudara. Pertanyaannya, mengapa engkau dan saya mudah sekali tertipu? Jawabannya adalah karena engkau dan saya adalah orang yang sangat lemah.
Saudara, lemahnya engkau dan saya digambarkan Alkitab seperti seekor domba. Seekor domba tidak pandai mencari makanan sendiri, saudara, dia harus dibantu. Seekor domba adalah binatang yang lemah, mudah menjadi mangsa binatang lain. Karena ia tidak bisa melawan sendiri. Domba juga, saudara, tidak tahu jalan, mudah sekali tersesat. Domba siang dan malam butuh penjagaan. Domba juga adalah binatang yang sangat rapuh. Nampaknya saja gagah, padahal gampang sekali sakit. Intinya, saudara, domba secara alami adalah binatang yang tak berdaya. Menjadi incaran pencuri, saudara, karena lemahnya dan dagingnya dan bulunya bisa dijual dengan mahal. Saudara, seperti saya katakan tadi, bahwa kita lemah digambarkan seperti domba. Seperti domba kita ini pun mudah sekali tersesat. Saudara, perhatikanlah, kita lebih suka dipimpin oleh kesenangan-kesenangan kita daripada oleh Tuhan. Berapa banyak, saudara, kita mengambil tindakan berdasarkan keinginan, berdasarkan passion kita. Memilih jodoh hanya berdasarkan penampilan luarnya, sekolah yang penting keren, saudara. Kita nggak peduli apakah itu sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Saudara, seperti domba, kita pun mudah sekali tertipu. Oh saudara, kita cepat sekali terpesona oleh penampilan luar. Kalau kita sudah mendengar kata-kata yang rohani, oh saudara, kita mudah sekali luluh. Kalau kita melihat orang dengan jabatan keagamaan, mengaku aktivis hamba Tuhan, oh kita mudah sekali percaya. Kalau kita sudah melihat orang dengan pakaian necis, kedudukan yang tinggi, kita sangat mudah menyerahkan kepercayaan kita kepada mereka. Padahal saudara, tidak sedikit dari mereka adalah penipu. Saudara, seperti domba kita ini pun adalah bodoh. Puluhan tahun saudara kita sudah menjadi orang Kristen, tapi perhatikan, lagi kita jatuh ke dalam dosa, bahkan dosa yang sama. Dan kita tidak pernah berubah dan tidak pernah bertobat. Kita merasa tidak ada yang salah dengan itu. Saudara, perhatikanlah, puluhan tahun engkau dan saya menjadi orang Kristen, tapi kita lambat sekali memahami firman Tuhan. Firman Tuhan, saudara, kita anggap sebagai buku tua yang mengekang kesenangan-kesenangan kita. Saudara, kita pun seperti domba, nampaknya kita kuat, apalagi kalau masih muda, gagah perkasa. Tapi saudara, sebenarnya kita mudah sekali terserang penyakit. Penyakit itu bisa datang kapan saja, baik penyakit yang ringan maupun penyakit yang berat. Perhatikanlah saudara, serangan virus ada di mana-mana. Mungkin saudara, tanpa kita sadari ada serangan sel-sel kanker di dalam tubuh yang mulai menggerogoti tubuh kita. Belum lagi saudara, kecelakaan sedikit saja sudah bisa membuat kita tiba-tiba kehilangan kaki, tangan, bahkan kehilangan nyawa kita. Saudara, itulah semua kelemahan-kelemahan kita yang mengintai di sepanjang umur kehidupanmu dan kehidupanku. Oh saudara, karena kelemahan-kelemahan itulah kita membutuhkan gembala yang bisa menolong kita. Siapa itu saudara? Tidak ada yang bisa menolong engkau dan saya kecuali Yesus. Mengapa saudara? Karena Yesuslah satu-satunya gembala yang sejati itu. Saudara, Dia menyebut dirinya gembala yang baik bagi engkau dan saya. Karena Yesus mengumpulkan kawanan domba agar selalu bersama Dia. Saudara, Yesus memulai perumpamaan ini dengan kisah gembala yang sering memang ada di daerahnya di Palestina. Di desanya saudara, biasanya orang atau keluarga itu mempunyai domba minimal 2 ekor dalam satu keluarga. Untuk digunakan secara pribadi ataupun saudara untuk persembahan
korban tahunan untuk ibadah. Saudara, biasanya keluarga-keluarga itu tidak menempatkan dombanya di dalam kandang karena cuma sedikit. Maka saudara biasanya ditaruh di pinggir-pinggir jalan depan rumah mereka. Karena ditaruh di pinggir jalan, maka saudara, domba-domba ini sering tidak terurus. Mungkin sakit, lemah saudara, bahkan mungkin tercuri. Sebab itu keluarga-keluarga pada waktu itu saudara harus memanggil gembala untuk dapat mengumpulkan domba-domba milik mereka itu, milik keluarga-keluarga di tempat itu untuk dipelihara. Saudara, di pagi hari gembala ini saudara akan pergi dari satu rumah ke rumah yang lain, akan pergi ke jalan yang satu, ke jalan yang lain untuk mengumpulkan domba. Dan gembala itu saudara akan membawa kumpulan itu dan memasukkannya ke dalam satu kandang yang besar. Dan gembala itu akan tinggal bersama-sama dengan mereka. Keesokan harinya saudara, gembala itu akan kembali mendatangi satu rumah, ke rumah yang lain, melakukannya hal yang sama untuk mencari dan mengumpulkan domba-domba itu untuk menjadi satu kawanan. Saudara, biasanya gembala akan memanggil domba-domba itu dengan peluit atau seruling yang kecil. Ketika seruling itu dibunyikan, biasanya domba-domba segera mengikutinya karena dia mengenal suara itu dan mengenal sang gembala. Bahkan saudara, sebenarnya beberapa gembala juga memberikan nama kepada domba-domba itu. Saudara, bagaimana akrabnya antara gembala dan sang domba? Mari kita lihat video berikut ini. One more time. Oh, one is. Louder. Tika, 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 tika. Tika, 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 tika. Tika, tika. Tika, tika, tika. Ayo. Look at them, look at them. That's amazing. Isn't that amazing? They are coming. Oh my God. Woo! Oh my God. I can't believe it. Oh my God. These two white boys. Oh my God. This is amazing. One more. You scared them. Yeah, Eunice made him go away. Oh my God. Was that cool or what? Oh my God. You will never have the same again. Oh my God. I can't believe the way they were coming. Saudara, itulah yang dilakukan Yesus. Sebenarnya saudara, tiap hari Yesus mencari yang lemah, yang lelah, yang terbuang, terluka. Saudara, dia menunggumu dan menungguku dengan sabar. Dia mendatangi engkau dan saya. Dia memanggil namamu dan namaku. Saudara, dikatakan, jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Saudara, setelah ia memanggilmu dan memanggilku, ia kemudian menjadikan engkau dan saya menjadi satu kawanan dengan dia. Sehingga yang kita dengar hanyalah suaranya. Kita tidak akan lagi membuka telinga pada gembala yang palsu, pada pencuri, pada perampok. Saudara, kita pada waktu itu hanya mendengarkan suara sang gembala sejati kita, yaitu Yesus. Oh saudara,
Mungkin hari ini dia memanggil namamu. Dia datang kepadamu waktu engkau di sekolah. Dia datang ke kantormu, saudara. Mungkin saat itu hasil kerjamu sedang dilecehkan. Atau saat ini Yesus sedang mendatangimu saat engkau terbaring di ranjang rumah sakit. Saudara, bagi Yesus setiap hari adalah kesempatan baginya untuk memanggil engkau dan saya dan mengumpulkan engkau dan saya agar menjadi satu kawanan dengan dirinya untuk hidup bersamanya. Saudara, saya menyadari bahwa sebenarnya banyak peristiwa dalam hidup saya yang sebenarnya berulang-ulang kali Yesus memanggil nama saya. Namun saya tidak mendengar dan tidak mengerti. Mengapa, saudara? Belakangan saya tahu saya tidak bisa mendengar dan tidak bisa mengerti. Karena saya belum menjadi satu kawanan dengan Tuhan Yesus. Saudara, saat ini Yesus gembala yang baik itu juga sedang mendatangi engkau. Mengajak engkau menjadi satu kawanan dengannya. Agar engkau dapat mendengarkan suaranya. Suaranya itulah yang dapat menuntunmu, menolongmu dalam sepanjang kehidupanmu. Suaranya itu yang dapat menghindarkanmu, saudara, dari tipuan iblis yang berjubah malaikat. Saudara, Yesuslah gembala yang baik. Karena setelah dia mengumpulkan engkau dan saya, Yesus memberi hidup di dalam segala kelimpahan. Saudara, apa yang dimaksud dengan berkelimpahan? Saudara, begitu mendengar kata ini, biasanya dalam pikiran kita terbersit soal materi, kesehatan, banyak uang, sejahtera. Tapi apakah itu yang dimaksudkan oleh Yesus? Tidak, saudara. Untuk menggambarkan dengan jelas, Yesus berkata, "Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Saudara, pintu menjadi akses keluar, masuk dari dan menuju ke kandang domba. Saudara, bentuk kandang domba pada waktu itu tidak seperti kandang domba kita masa sekarang. Kandang domba waktu itu, saudara, adalah gua dengan dinding batu yang tinggi. Dan mempunyai celah sebagai pintu masuk yang sangat amat sempit, saudara. Cukup hanya untuk satu badan saja. Sebab itu, saudara, untuk memastikan domba-domba itu aman, maka gembala pada waktu itu akan berbaring di pintu yang sempit itu untuk memastikan pencuri tidak bisa masuk. Dan hanya melalui gembala itu, domba bisa keluar dan bisa masuk. Saudara, ini mau menggambarkan, Yesus menegaskan bahwa hidup dalam kelimpahan artinya dialah satu-satunya jalan menuju kehidupan. Domba-domba itu, saudara, akan aman dari setiap musuh yang akan menghancurkan. Saudara, perhatikan, hidup sebagai orang Kristen pada masa sekarang pastilah saya tahu akan sangat semakin berat. Saudara, bukan saja berat secara fisik karena saudara bersama dengan orang lain kita terancam oleh sakit penyakit yang baru terus, saudara, dan mengerikan. Tapi sebagai orang Kristen juga, saudara, engkau dan saya juga terancam, teraniaya, dipersekusi, saudara. Bahkan mungkin engkau dan saya menjadi incaran. Tapi janji Tuhan ini jelas. Yesus mau menyatakan bahwa engkau dan saya aman bersama dengan Dia. Artinya, saudara, kalau Dia mengizinkan engkau dan saya hidup, Dialah yang akan menyertai dan memelihara apapun persoalan hidup yang kita akan hadapi. Namun,
Kalau Ia mengizinkan engkau dan saya mengalami kematian, kita pun aman di dalam pangkuan Tuhan Yesus, di dalam kerajaan sorga. Saudara, Yesus juga mau menyatakan melalui ayat ini bahwa hidup dalam kelimpahan berarti engkau dan saya akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Apa maksudnya? Saudara, memang kandang domba itu mau mewakili keamanan, keselamatan, dan perlindungan. Tapi saudara, domba itu tidak bisa tinggal terus-menerus di dalam kandang. Dia bisa mati kalau berada terus-menerus dalam kandang. Domba-domba itu saudara membutuhkan padang rumput yang hijau dan perairan yang tenang. Saudara, Yesuslah yang membawa mereka keluar dan menuntun mereka menemukan padang rumput dan air yang menyegarkan jiwa. Saudara, artinya Tuhan Yesus Sang Gembala yang baik bagi kita. Selain menjamin perlindungan dan keamanan, Dia juga memberi jaminan kepuasan jiwa yang mendalam. Saudara, itulah kelimpahan. Saudara, memang engkau dan saya ibarat domba yang amat sangat lemah, penuh beban, persoalan yang nampak maupun yang kita sembunyikan dalam hati. Namun Tuhan Yesus, saudara, Dia mengumpulkan engkau dan saya untuk memberikan perlindungan dan kelimpahan hidup. Sebab itu saudara, ketika engkau dan saya menyerahkan hidup kepada Sang Gembala itu, mungkin memang sakit penyakit masih ada, masalah masih ada. Tapi sekarang saudara, bersama dengan Sang Gembala Agung, kita tidak lagi menanggungnya sendirian. Dia ada bersama dengan kita. Dia terlebih dari segala-galanya. Ia mau menjalani semua persoalan hidup bersama dengan kita. Saudaraku, di dalam kelelahan hidupmu, kepuasan apa yang sedang engkau cari? Saudara, Yesuslah satu-satunya pintu yang memberikanmu jaminan, keamanan, dan kepuasan hidup dan kelimpahan yang sesungguhnya. Saudara, setelah hampir 20 tahun saya melayani bersama dengan suami dan keluarga di dalam penggembalaan. Saya harus jujur saudara, kadang sedih kalau melihat ada jemaat yang undur dari Tuhan. Tapi saudara, saya harus belajar dewasa. Ya, saudara, saya tahu bahwa persoalan akan datang silih berganti. Mungkin saudara, dalam interaksi saya bersama dengan jemaat, pasti saya pernah atau bahkan sering menyakiti hati jemaat. Saudara, saya mengakuinya, saya memang tidak sempurna. Sebab itu saudara, kalau jemaat atau bapak dan ibu pernah tersinggung atau sakit hati pada saya tidak kecewa saudara. Mengapa? Karena sebaik-baiknya pelayanan yang saya berikan, saya bukanlah gembala yang sejati itu. Yesuslah satu-satunya gembala yang sejati itu saudara. Sukacita saya di dalam melayani adalah ketika melihat jemaat, ketika melihat bapak dan ibu berjumpa dengan kekasih hatimu, yaitu Yesus. Saudara, ketika beberapa jemaat yang sangat sepuh, mereka akan meninggal. Banyak hal yang menyentuh hati saya, kenangan-kenangan bersama dengan mereka. Ini adalah catatan saudara yang saya kenang dari mereka dan tidak pernah saya lupakan. Seorang jemaat bernama Mbah Nem, sebelum dia meninggal dia berkata, "Bu, saya sudah menemukan pegangan hidup saya, yaitu Yesus." Seorang jemaat bernama Mbah Marzuki, demikian juga sebelum dia meninggal saudara, dia berkata, "Bu, kulo pingin cepet-cepet ketemu Gusti Yesus." Jemaat yang lain saudara bernama Mbah Sukiran. Demikian juga ketika dia sudah akan meninggal saudara,
dia pun mengatakan, "Bu, saya sudah ayam sekarang. Saya punya suluh, Yesus namanya." Dan ada jemaat yang lain bernama Ibu Suryana. Saudara, demikian juga di akhir hidupnya ketika dia masih bertemu dengan saya, saudara, dia mengatakan, "Bu, setelah 30 tahun dan sekarang saya ikut Gusti Yesus, saya ayam karena saya tahu saya punya Gusti Yesus." Saudara, itulah sukacita saya ketika jemaat, ketika Bapak dan Ibu menemukan Yesus, Sang Gembala sejati itu. Sebab itu saudara, serahkanlah hidupmu kepada pimpinannya hari demi hari. Katakanlah sekarang saudara, Yesus adalah gembalaku yang baik. Ikutilah dia terus, maka dia yang akan menuntun seluruh perjalanan hidupmu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Di tengah berbagai kesesakan hidup dan persoalan, kami tahu kami punya gembala yang baik. Engkau Tuhan Yesus, gembala yang sejati. Oh Tuhan, kami mau membuka hati kami, diri kami. Kami kembali ingin berkomitmen untuk mengikut Engkau seumur hidup kami. Karena di dalam Engkaulah kami menemukan hidup di dalam segala kelimpahan. Tuntun perjalanan hidup kami selanjutnya ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur untuk firman-Mu. Amin.